Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Junaidi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1, Rombel 2, tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 21000124124. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran tempat saya mengajar, yaitu MTS Ma'arif Ibnu Kaligiri, Kecamatan Sirapo, Kabupaten Brebes, di kelas 8 dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mari ikuti kegiatan pembelajaran video saya dengan menggunakan metode problem based learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doa mau belajar. Silakan. Ketua kelas, kita berangkat, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Setelah kita membaca doa, terlebih dahulu kita membaca Nabiyul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul futuh wal munuh wal usum wa taubatul lilqum wa hal ilaha Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Semoga dengan hadiah Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita lanjut. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Namun sebelum pembelajaran materi baru atau kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam dimulai, terlebih dahulu Pak Guru mau mengabsen, ya. Mau mengecek kehadiran kalian. Ya. Hadir semua apa tidak hari ini? Yang Pak Guru panggil namanya untuk menjawab hadir. Nanti yang tidak hadir bilang sakit atau izin, ya. Oke, mulai. Ayo panggil untuk nama siswa Ahmad Majid Mutawakil. Hadir. Ahmad Bayaki. Arjun Patir Maulana. Cahaya Rahman Dewi. Denny Setiawan.
Dwi Arumi Olivia sakit, ya. Kemudian dia Jati Alamsah, Ibni Akil Al-Maliki, Ikhwan Maulana, Ita Amelia, M. Alvano Sidana Abian, M. Reza Pahlevi, Muhammad Faiz, Najwa Ayu Harisma, Rapa Samsul Ramadan, Rahma Dwi Askia, Rahma Sifa Rizki, Rifana Nur Anjani, akhir. Kemudian Tiara Kaila Aristi, ya. Ada 3 anak ya, yang 2 sakit, yang 1 berhalangan ya. Penasaran keluarga atau apa? Ya. Oke, sebelum mempelajari materi baru, Pak Guru mau menyampaikan dulu tentang materi yang kemarin kalian pelajari terakhir, ya. Sebelum materi ini baru ada materi tentang dampak negatif maupun dampak positif tentang media sosial. Kamu mau menanyakan apa yang kamu tahu tentang dampak negatif maupun dampak positif tentang media. Ya. Tahu itu media? Ya, media tahu? Media yang zaman sekarang sedang viral atau sedang ramai itu adalah media sosial yang lewat HP, lewat televisi atau lewat siaran-siaran yang lain. Yang lebih dominan sekarang adalah yang lewat handphone, ya. Saya kira dari kelas ini 8A, ya, tidak ada yang tidak punya handphone. Semuanya punya handphone. Ada yang punya handphone? Jom yang punya handphone. Tadi Pak Guru berikan. Ya. Ada yang nggak punya di rumah? Punya semua. Mungkin handphonenya lebih canggih-canggih daripada Pak Guru, daripada Bu Guru. Handphonenya yang tipenya yang jos-jos, yang sudah luar biasa, ya, speknya sudah luar biasa speknya. Tapi Pak Guru mengingatkan kepada kalian, silakan gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyalahgunakan media sosial. Karena apa? Dampak negatifnya lebih banyak ketimbang dampak positif. Tahu dampak negatif daripada media itu? Banyak sekali, ya. Dengan HP saya sungkan belajar, dengan HP saya sungkan ngaji, dengan HP saya sungkan membantu orang tua. Banyak sekali aslinya, ya. Banyak sekali dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positifnya apa? Mungkin kita lebih cepat mendapatkan informasi lewat media tersebut. Ini namanya dampak positif. Ya, ada pengumuman dari sekolah lewatnya media, ya, lewatnya WhatsApp, ya, WA group, ya, dan sebagainya. Itu positifnya, membantu kita untuk memudahkan informasi, untuk memudahkan mendapatkan informasi. Itu dampak positifnya. Tapi kalau kita bayangkan, lebih banyak dampak negatifnya kalau kita tidak menyadari itu. Kita 5 menit nggak pegang HP terasa hampa, dunia ini terasa hampa. Tapi kalau dari yang untuk positif, sholat kayaknya lama banget, yang diingat-ingat pasti HP. Melakukan suatu pekerjaan
yang lebih banyak kita sentuh dulu itu HP. Bangun tidur yang dicari HP. Mana HP saya? Ada Messenger apa enggak? Ya. Ini. Ya, so saya mengulas materi kemarin tentang apa negatif dan positifnya media. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini adalah tentang materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa? Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin menyampaikan kepada kalian siapa itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang tahu? Nabi itu ada 25 yang kita hafal, yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui 25. Salah satunya pada hari ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa itu Nabi Sulaiman alaihi salam? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa itu Nabi Sulaiman alaihi salam? Ada? Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan sekaligus seorang rasul. Sulaiman adalah putra seorang nabi. Nabi Sulaiman itu adalah putra seorang nabi. Putranya Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Selain Nabi, Nabi Sulaiman juga adalah seorang raja, yaitu Nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan daripada Nabi Sulaiman adalah, ada yang tahu? Keistimewaan daripada Nabi Sulaiman, ada yang tahu? Bisa memahami bahasa binatang. Bisa memahami bahasa binatang. Contohnya apa? Hut. Iya, yang lain. Semut. Itu ya, kelebihan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan binatang. Salah satunya adalah burung sama semut. Ya, ini ya istimewaannya. Ada lagi selain istimewa daripada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Apa keistimewaannya? Ada yang tahu? Keistimewaannya adalah Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Apa? Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Raja yang bagaimana? Raja yang dermawan. Apa itu dermawan? Suka menolong, suka berbagi, ya suka sedekah. Itu namanya Raja Sulaiman yang suka berbagi, atau kita sebut sebagai seorang dermawan. Apalagi keistimewaan daripada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin, bisa mengendarai angin. Kendaraannya adalah angin. Ya, kalau mau pergi ke ke istana mana, sekilat itu kendaraannya adalah salah satunya istimewanya adalah Nabi Sulaiman. Angin. Ya. Selain dengan binatang, selain dengan raja yang dermawan, Nabi Sulaiman juga bisa menggunakan kendaraan angin. Kalau kita kendaraannya apa? Sepeda. Ya. Itu tentang sekilas tentang
kisah keteladanan daripada Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan istana ini adalah sahabatnya Nabi Sulaiman yang bernama Asrif bin Barqiyah. Asrif bin Barqiyah, seorang raja, juga raja yang dermawan. Nabi Sulaiman juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan Nabi Sulaiman menunjukkan ketajaman otaknya itu terjadi pada sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu ada 2 orang datang mengadu, meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah memasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak perkarangan yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa panen. Alhasil, kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya yang rusak kebun dan perkarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing pemeliharaan kawannya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya. Menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun. Artinya sebagai jaminan pengganti yang merusak kebun tersebut. Gantinya adalah tidak sekedar lagi, kecuali gantinya binatang tersebut. Akan tetapi Sulaiman mendengar keputusan ayahnya merasa kurang tepat. Ia berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan sebaiknya demikian. Kepada pemilik perkarangan atau pemilik kebun yang telah binasakan namanya, diserahkanlah hewan ternak kawannya untuk dipelihara. Diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan perkarangan yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya untuk dipugar dan dirawat sampai kembali ke dalam keadaan semula. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya sehingga dengan cara demikian setiap pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat dan disambut oleh orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman. Ya, walaupun masih muda usianya, telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Ini adalah salah satu contoh orang muda yang bisa memecahkan solusi, ya, memecahkan solusi yang kaitannya dengan keputusan ayahnya yang sangat tidak manusiawi, tapi dengan adanya Nabi Sulaiman bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang di bawahnya, orang kecil, ya, rakyat, itu bisa menyentuh hati ayahnya sehingga putusan-putusannya tadi yang lebih menekankan kepada pemilik kambing yang merusak tanamannya ini bisa dinegosiasi, ya, keputusannya bisa artinya bisa didamaikan, ya.
tidak saklek seperti itu. Kira-kira paham? Ini adalah salah satu daripada kecerdasan Nabi Sulaiman. Selanjutnya adalah sifat rendah Nabi Sulaiman. Ya, selain kedermawanan, selain kecerdasan, satu lagi adalah kerendahan hati Nabi Sulaiman. Apa itu rendah hati? Ada yang tahu sifat rendah hati? Ada yang tahu apa itu sifat rendah hati? Anak-anakku, anak-anakku, ada yang tahu apa itu sifat rendah hati? Sifat rendah hati itu adalah merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu bukan rendahan ya, tapi merendah, walaupun dia posisinya adalah orang yang punya, orang yang memiliki segalanya, mungkin secara duniawi, ya. Orang yang kaya raya, orang yang hartawan, atau orang yang memiliki kesuksesan yang cemerlang, tapi dengan adanya itu orang tersebut memiliki sifat rendah hati. Artinya lawannya sifat rendah hati adalah tidak angkuh, tidak sombong. Ini namanya rendah hati. Walaupun punya harta, walaupun punya jabatan, walaupun punya kewibawaan dan sebagainya, tapi dia tetap rendah hati. Bahwa semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semuanya hanyalah titipan Allah semata. Tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang disombongkan di dunia ini. Semuanya adalah titipan dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kita itu titipan, harta yang kita miliki titip, ilmu yang kita miliki titip, jabatan yang kita miliki titip, semuanya adalah titipan dan semuanya akan kembali dan diminta oleh Allah. Harta jangan dibangga-banggakan, semuanya titipan, ya, akan diambil oleh Allah. Kita, diri kita, raga kita, jiwa kita titipan. Suatu saat kita akan diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, yaitu dengan cara meninggal. Ya. Harta kita akan diambil Allah dengan cara, ya, dengan cara ini. Mungkin harta bukan kita, harta itu bisa dengan musibah mungkin, ke rumah sakit mungkin, itu cara-cara Allah. Ya, itu cara-cara Allah. Ya, itu apa yang kita sombongkan di hidup ini. Jangan sampai kita berlaku sombong. Paham tuh? Paham semuanya? Ya, itu tentang sifat rendah Nabi Sulaiman. Kemudian setelah sifat rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam, selanjutnya adalah Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang, memiliki sifat rasa kasih sayang. Dia menyayangi yang di bawahnya. Walaupun Nabi Sulaiman adalah seorang raja, dia menyayangi, kasih sayang. Dia menyayangi rakyatnya, dia mengayomi rakyatnya, dia memikirkan rakyatnya. Itu adalah seorang pemimpin, seorang raja, presiden mengayomi rakyatnya, lurah mengayomi rakyatnya. Ya. Namanya kasih sayang. Tidak serta-merta mentang-mentang lagi menjadi pejabat, mentang-mentang lagi menjadi lurah, mentang-mentang lagi menjadi bupati. Seenaknya aja sama rakyat kecil. Woi, macam-macam, ya macam dinaikin, ya. Tidak, tapi kasih sayang terhadap rakyatnya, kasih sayang terhadap orang-orang kecil. Itu yang namanya memiliki sifat kasih sayang
terhadap sesama. Paham? Paham? Ini nanti setelah ini ada tugas kelompok, ada tugas diskusi. Ya, makanya kalian harus memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan, karena ini tadi ada beberapa poin yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang selanjutnya, Nabi Sulaiman itu orangnya suka musyawarah. Apa itu musyawarah? Berdiskusi bisa. Yang lainnya? Ini musyawarah, ayo musyawarah. Ibnu IPPNU ada musyawarah siang ini. Itu artinya apa? Pertemuan, perkumpulan. Ya, ada pembahasan, ada musyawarah. Ya, kita akan melakukan sesuatu itu dimusyawarahkan. Ya. Ibnu IPPNU akan melakukan kegiatan bakti sosial. Maka nanti siang habis sekolah Ibnu IPPNU berkumpul di ruang sekretariat untuk musyawarah. Nah, musyawarah itu adalah untuk membahas tentang kegiatan, tentang program kerja. Itu namanya musyawarah. Baik, paham? Nah, itu namanya musyawarah. Saya kira cukup untuk pembelajaran materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya tugas daripada pembelajaran pada pertemuan ini adalah kerja kelompok. Silakan nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C, tugas yang Pak Guru sampaikan, yang materi yang Pak Guru tadi sampaikan dikerjakan. Dan nanti saya minta kalian untuk mendiskusikan. Ya. Kelompoknya apa? Tugas kelompoknya? Ada yang tahu? Ya. Silakan diperhatikan tugas-tugasnya yang harus disiapkan. Ya. Tugas-tugas kelompok tentang materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Tugas yang pertama adalah kelompok A. Ingat kelompok A. Kalian nanti ditulis saja ya kita ya tugas-tugasnya. Kelompok A itu dari manajemen S yang itu perempuan semua. Jadi kelompok A itu perempuan semua, kelompok B nya Mas Ahmad Bayaki, kelompok C nya atau kelompok 3 nya dia CS. Perhatikan soal kelompok A. Dengarkan soal kelompok A ditulis. Kelompok A ditulis. Ya, Mbak Mas Dia ditulis. Kelompok A. Carilah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam berdasarkan surat An-Naml. Nanti ada ayatnya. Ya. Kelompok A. Surat An-Naml, ya. Surat An-Naml, ya. Untuk nanti, ya. Kemudian kelompok B. Kelompok B diperhatikan dan dicatat. Kelompok B silakan sebutkan suri teladan yang baik daripada kisah keteladanan Nabi Sulaiman.
sebutkan tadi apa saja keteladanan yang bisa diambil oleh kita daripada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan sebutkan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Untuk tugasnya tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kelompok C, silakan sebutkan atau jabarkan daripada mukjizat Nabi Sulaiman. Saya kira itu tugasnya untuk kelompok A, B, dan C. Selesaikan tugas kelompoknya? Kelompok A selesai? Kelompok B selesai? Kelompok C selesai? Sip, percaya bagus. Sekarang lanjut. Pak Guru akan menyampaikan daripada hasil dari pembelajaran pertemuan ini, yaitu refleksi antara kalian seorang peserta didik dengan materi yang barusan saja kita sampaikan, barusan saja kita pelajari. Untuk materi keteladanan yang kisah Nabi Sulaiman, manakah yang sulit untuk dipahami? Manakah materi yang sulit dipahami oleh kalian? Apa? Dalil Al-Quran. Oke, itu adalah salah satu yang menyebabkan kita tidak paham. Kenapa dalil Al-Quran? Karena kita bukan orang yang hafal Quran. Karena kita bukan orang yang hafal Al-Quran. Surat ini menjelaskan tentang ini. Itu kelemahannya. Ketidakpahamannya itu tentang dalil Al-Quran, ya, tentang dalil Al-Quran yang berkenaan dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya, kesukaran atau kesulitan yang kita dapatkan pada pembelajaran ini, yaitu materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman adalah selanjutnya apa? Tadi
tentang dari Al-Quran yang buat itu tentang mempelajari tentang kisah-kisah atau teladan-teladan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, apa tingkat kesulitan daripada kita pembelajaran daripada materi ini? Ya, mungkin kita harus bisa mengaplikasikan apa yang termasuk daripada kisah keteladanan daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kira-kira itu sebagai bahan refleksi kita pada pertemuan hari ini. Maka kita harus mengikuti keteladanan atau suri teladan daripada Nabi Sulaiman, yaitu adalah seorang raja yang rendah hati, dermawan, ya, seorang raja yang memiliki sifat kasih sayang. Coba nanti saya minta kalian menyampaikan daripada sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Sifat keteladanan Nabi Sulaiman itu adalah yang untuk kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta kalian sedikit menyimpulkan daripada kegiatan-kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini. Ya, tolong diperhatikan. Ya, tolong sebutkan sifat-sifat keteladanan daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, terus Nabi yang memiliki bisa menyimpulkan daripada sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Harapan saya setelah pembelajaran ini kalian bisa mengikuti keteladanan daripada sifat-sifat Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari, dalam tasnya di salaman bareng-bareng.